Senja telah turun ketika Kinan melangkah keluar dari hotel. Gavin mengemudi dengan cepat dan membukakan pintu untuknya. "Kak, apa kamu baik-baik saja?" Gavin bertanya dengan khawatir karena dia melihat keributan melalui monitor keamanan. Kinan bersantai di kursi penumpang dan menjawab dengan tenang, "Vin, aku baik-baik saja. Bisakah kamu membawaku ke desa nelayan di dermaga utara?" "Kenapa kita pergi ke sana?" Gavin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Untuk mencari seseorang." "Seseorang siapakah?" Alis Gavin berkerut lebih dalam dengan kebingungan, tapi dia masih menuju ke arah yang diperlukan. Mata Kinan bersinar dalam cahaya senja saat dia berkata, "Seseorang yang bisa mengalahkan Rafael." Gavin menarik napas terkejut. Dia akhirnya bertanya, "Kak, apa yang sebenarnya terjadi selama pesta?" Meskipun Gavin sedang memantau umpan keamanan, tidak ada suara sehingga dia hanya bisa menebak apa yang terjadi melalui gerakan dan gerakan. Dia sangat marah setelah Kinan menjelaskan kepadanya seluruh kegagalan. Apakah mereka bahkan memiliki hati? "Tapi Kak, bagaimana jika Rafael menyakitimu secara fisik karena kamu mempermalukan mereka di depan umum hari ini?" Kinan menjawab dengan tenang, "Disitulah kamu salah. Itu karena ada konfrontasi publik sehingga dia tidak akan berani menyakitiku." Gavin menatapnya dengan tatapan bertanya. Kinan melanjutkan, "Dari apa yang terjadi hari ini, itu menegaskan kecurigaanku bahwa mereka tidak sabar untuk memasukkanku. Jadi, dengan atau tanpa ketidaksetujuan publik, mereka akan datang untukku. Jadi, ketidaksetujuan publik hari ini adalah set lain di pihakku. Jika sesuatu terjadi padaku dalam beberapa minggu ke depan, kecurigaan akan jatuh tepat pada Rafael. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Rafael akan dipaksa untuk sementara bersembunyi. Aku percaya dia hanya akan membuat yang pertama. Bergerak setelah kemitraannya dengan Antajaya Group dikontrak dan ditandatangani. Jadi, sampai saat itu, kita akan aman. Atau dengan kata lain, ini waktu yang tepat bagi kita untuk bersiap dan beristirahat." Gavin yang terkesan berseru, "Wow, Kak, aku tidak tahu kamu berpikir sejauh ini. Dan kamu benar, Rafael tidak akan berani melakukan gerakan gegabah. Bagaimanapun juga, kamu adalah mamanya Farel, putra Vano. Jika sesuatu yang buruk menimpamu, Vano pasti akan curiga padanya, dan demi Farel, Vano akan membatalkan kemitraan." Ya, Kinan telah mempertaruhkan semua chipnya pada rencana berisiko ini. Dia tidak tahu apakah keduanya akan datang untuknya hari itu, tetapi Kinan bertaruh pada kesombongan dan keinginan mereka untuk menghancurkannya. Itu terbayar dengan baik. Jika rencananya gagal, dia akan dipaksa ke posisi bertahan. Langkah yang bisa dia ambil akan sangat terbatas. Jadi, di satu sisi, dia bersyukur permusuhan Vania terhadapnya begitu kuat, sehingga rencananya dapat dilakukan tanpa hambatan. Sekarang, giliran pihak lain yang berkeringat karena Kinan berada di atas angin. "Sarah, Vania, dan Rafael, berhati-hatilah karena aku akan memberi pelajaran kepada kalian semua sekaligus. Tapi Kak, bisakah kita benar-benar melakukan perlawanan atau serangan yang cukup di jendela perdamaian yang singkat ini?" Gavin bertanya dengan berat hati. Bagaimanapun, Rafael bukanlah penurut, ditambah lagi dia akan segera menandatangani kemitraan dengan Antajaya Group. Kinan dan keluarganya praktis tidak punya apa-apa, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mendapat kesempatan? Gavin tidak dapat menemukan cara untuk menggulingkan Rafael, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Setidaknya dia tahu dia tidak memiliki kapasitas itu. Kalau saja Vania belum menikah, Gavin menghela nafas. Pada akhirnya, target mereka hanya Sarah dan Vania. Rafael adalah beban tambahan yang berat pada saat itu. Itu membuatnya jauh lebih sulit untuk berurusan dengan Vania dan ibunya. Dengan kata lain,
Ini akan jauh lebih sederhana jika Vania tidak menikahi Rafael. Namun, Kinan tidak keberatan dengan tambahan Rafael. Dia memiliki rencana yang matang untuk menjatuhkan mereka semua. Dalam menyingkirkan Rafael, dia mempertimbangkan untuk melakukan pelayanan bagi dunia, membantunya menyingkirkan satu titik kasar tambahan. Finn, jangan khawatir tentang itu, aku tidak akan memulai sesuatu yang aku tidak yakini. Percayalah, aku akan merebut kembali semua milik kita dalam waktu kurang dari sebulan. Untuk beberapa alasan, pernyataan Kinan selalu membawa air. Gavin telah melalui banyak hal dengan kakak perempuannya sejak dia memulihkan ingatannya. Dia tahu trik konyol yang bisa dia lakukan. Gavin percaya semua yang Kinan katakan sepenuhnya. Kak, aku percaya padamu. Tapi jangan lupa bahwa aku selalu siap membantumu. Gunakan aku dengan cara apapun yang kamu mau, Gavin berkata dengan tonjolan maco di dadanya. Kinan tidak bisa menahan tawa melihat kejenakaannya. Kota T adalah kota internasional yang ramai. Dermaga Utara adalah marina tertua di kota itu. Itu berada di dekat desa nelayan. Penduduk desa adalah laki-laki dan perempuan buruh. Sumber pendapatan utama mereka adalah memancing, dan itu adalah pekerjaan dengan bayaran yang sangat buruk, yang membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada otak. Oleh karena itu, Gavin merasa aneh bagi kakak perempuannya untuk datang ke tempat ini, untuk mencari orang yang dapat membantu mereka melawan Rafael. Kinan menjelaskan, pernahkah kamu mendengar cerita tentang bagaimana Rafael terjun ke bisnis internet? Rafael dapat menangani sisi non-teknis dari bisnis ini, tetapi dia tampaknya praktis tidak tahu apa-apa tentang mur dan baut sebenarnya dari perusahaannya. Selanjutnya, Brahmasta Corps tidak ada hubungannya dengan bisnis internet sebelum perusahaan Rafael. Tampaknya aneh bahwa dia akan menjelajah ke bidang yang dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya. Tentang masalah ini, Gavin melakukan penelitian sendiri. Dia segera menjawab, aku memang mendengar beberapa rumor tentang itu. Selentingan digital mengatakan bahwa King Kong Internet Security bukanlah ciptaannya tetapi milik temannya. Kakak tahu orang seperti apa Rafael, jadi mereka mengatakan dia menikam temannya dari belakang. Dan mengklaim perangkat lunak itu sebagai miliknya. Tentu saja, ini semua hanya desas-desus. Kinan mengangguk, kamu 100% benar. Aku telah memindai sejarah perangkat lunak ketika aku meretas basis data perusahaannya. Rafael memang mencurinya dari seorang teman. Gavin merasa jijik. Dia benar-benar manusia yang hina. Sempurna untuk Vania, bukan begitu? Kinan berkata sambil tersenyum. Gavin tertawa terbahak-bahak. Kak, apakah kita di sini untuk menemukan teman Rafael itu? Gavin bertanya. Kinan sekali lagi mengangguk. Orang yang dicari Kinan tinggal di desa nelayan Dermaga Utara. Kinan telah lama menerima kabar berharga ini, tetapi dia menunggu sampai setelah selesainya langkah pertama rencananya untuk menindaklanjutinya. Dia tidak ingin memperingatkan musuhnya. Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk kehilangan, karena Vania dan gengnya pasti juga membuat rencana licik mereka sendiri. Dan kunci rencananya adalah orang yang dia cari hari itu. Setelah 2 jam di dalam mobil, mereka sampai di Dermaga Utara. Ferrari yang mereka kendarai menarik lebih dari beberapa mata, saat Gavin bolak-balik di antara rumah-rumah sirap, mengikuti alamat yang diberikan kakak perempuannya. Mengemudikan mobil yang menarik perhatian seperti itu memiliki beberapa keuntungan, seperti tidak ada kekurangan pengamat bagi mereka untuk menanyakan arah. Dengan bantuan orang-orang, mereka sampai di rumah orang itu dengan cepat. Tempat itu adalah bangunan berlantai 1 yang tidak mencolok, banyak sudutnya hangus, dan catnya mengelupas. Saat mereka turun dari mobil, Kinan dan Gavin mendengar suara pertarungan sengit yang datang dari dalam. Sepasang suami istri setengah baya sedang memarahi seorang pria dengan berat.
Minggu lalu, kamu memberitahu kami bahwa kamu akan membayar kami minggu ini, dan sekarang, kamu memberitahu kami bahwa kamu akan membayar minggu depan. Minggu depan tidak akan pernah berakhir denganmu, jadi, jika kamu tidak menyerahkan uang sekarang, kita akan menyelesaikan ini di kantor polisi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.